Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah yang perlu kamu ketahui saat ini. Oke Virgo, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Virgo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Seven of Cups. Kartu kedua. Di sini ada Five of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini kita punya Black Newman. Kartu keempat. Di sini ada Six of Cups. Kartu kelima. Di sini kita punya Page of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada Nine of Wands. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Ace of Cups. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Ace of Cups. Nah, di sini tergambar jelas ya, bahwa pesonamu, bahwa auramu, serta kualitas dirimu semakin tampak dan muncul. Dikarenakan kamu begitu elegan, begitu mampu menjadi pribadi yang tidak selalu bersandar ataupun bergantung pada orang lain, yang tidak ingin memvalidasi diri dengan kata-kata tetapi dengan bukti. Sehingga hal inilah yang akhirnya mampu membuat kamu merebut, memenangkan hati dan perasaan, cara pandang dan cara pikir orang-orang yang ada di sekitarmu, yang selama ini seolah menutup mata, memandangmu sebelah mata, ataupun selalu meremehkan dan menjauhimu. Karena apa? Karena di saat kamu berada di dalam keadaan sulit, katakanlah itu gagal dalam kegiatan, kamu mampu mencoba kembali. Kamu mampu belajar dari mana kamu gagal. Apa salahnya? Di mana langkah yang tidak tepat? Kamu perbaiki. Ya. Katakanlah dulu di hubungan-hubungan pertemanan, persahabatan, hubungan antara kamu dan orang-orang di kegiatanmu. Mereka dulu selalu menyepelekanmu. Mereka dulu selalu merendahkanmu, menganggapmu gak becus, gak mampu melakukan apapun. Tetapi kamu gak kecil hati. Kamu menyikapinya dengan tenang dan elegan. Kamu coba memaklumi ya, dan mentolerir kenapa mereka demikian terhadap dirimu. Oh, mungkin karena aku belum punya apa-apa. Oh, mungkin karena aku belum bisa buktikan apa-apa. Makanya kamu terus mencari tahu, terus belajar, ya. Terus membenahi dan menata dirimu. Sehingga di saat ada peluang dan kesempatan, di saat itulah kamu mampu berikan potensi dan kemampuan yang terbaik yang kamu miliki. Dan dari situlah ada hasil yang baik. Dan ini merubah segalanya. Merubah sikap dan cara pandang mereka. Ya, termasuk ya, untuk kamu yang single, yang dulunya kamu deketin seorang lawan jenis, yang dulunya kamu selalu ingin dekat dengan seorang lawan jenis, tetapi dia selalu menepiskan kamu. Tetapi dia selalu, matanya, hatinya, melirik ke orang lain yang lebih baik dari kamu. Dan baru-baru ini pada akhirnya apa? Dia yang akhirnya menuju ke kamu. Dia yang pada akhirnya, ya, membuka hatinya untuk dirimu. Dan akhirnya kamu mampu tumbangkan. Kamu mampu raih dan rebut hatinya. Dengan pesona, aura, dan kualitas yang kamu miliki saat ini. Ya.
Makanya ini menggambarkan dengan sikap yang elegan, ya, dengan pemikiran yang terbuka, dengan hati dan perasaan yang selalu tenang, selalu legowo, dan tentunya dengan optimisme, dengan terus belajar, dengan terus berjuang, akhirnya kamu mampu merubah keadaan di dalam hidupmu menjadi lebih baik. Ya, sampai-sampai ya, di tempat pekerjaanmu, di tempat kegiatanmu, kepala kantor, kepala bidang, ataupun bos yang selama ini selalu menutup mata, seolah nggak memandang dirimu. Akhirnya baru-baru ini mereka selalu memberikan sebuah job, sebuah peluang yang lebih banyak kepada dirimu. Karena apa? Karena ada hasil yang baik, yang berkualitas, yang mampu kamu berikan untuk tempat kegiatan tersebut. Ya, makanya ini tergambar ya seperti tangan, begitu banyak tangan yang menyambutmu dengan hangat saat ini. Dan tentunya dengan pesonamu, dengan kualitasmu, dengan sikap yang elegan, akhirnya kamu mampu menumbangkan, merebut ya, hati mereka. Kamu mampu merubah cara pandang dan sikap-sikap mereka yang dulu selama ini negatif menjadi positif terhadap dirimu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Seven of Cups. Nah, benar kan? Ini seperti dreams come true. Mimpi, harapan, impian yang selama ini hanya menjadi angan-angan. Yang selama ini kamu begitu sulit untuk meraihnya. Akhirnya semuanya menjadi kenyataan. Ya? Di mana hubunganmu menjadi lebih baik dengan siapapun. Di mana kamu nggak lagi direndahkan, nggak lagi diremehkan. Dan tentunya harapan terbesarmu bisa bahagiain orang-orang yang kamu sayangi. Ini menjadi nyata. Dan inilah yang menjadi bukti ya, bahwa kamu jauh lebih baik dari apa yang mereka pikirkan. Dan tentunya kamu nggak perlu memverifikasi, mengkonfirmasi, memvalidasi dirimu dengan kata-kata. Cukup dengan bukti. Dengan begitu mereka akhirnya tumbang. Yang dulunya sombong, angkuh, akhirnya datang ke kamu, ingin berteman, ingin bersahabat, ingin berkegiatan. Dan tentunya kamu juga sambut dengan baik. Karena kamu nggak marah, kamu nggak dendam. Sekalipun kamu nggak pernah kecewa dengan sikap mereka yang lalu. Karena kamu tahu nih. Ya, jika kita nggak punya apa-apa, orang-orang akan menjauh. Tetapi kalau kita mulai memiliki hal baik, disitulah orang akan mulai mengakui, menghargai, dan respect kepada kita. Dan ini manusiawi sekali. Makanya kamu nggak pernah kecewa. Dan kamu tentu sudah maafkan mereka. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Five of Pentacles. Nah, ini adalah keyakinan, ya, keyakinan yang akhirnya mengantarkan kamu pada hope, pada harapan, ya, yang bisa kamu wujudkan, bisa kamu buat menjadi sebuah kenyataan di dalam hidupmu. Karena apa? Ya, karena di saat dulunya kamu mengalami kegagalan, ya, mengalami kesulitan ekonomi begitu ya, berada di titik terbawah di dalam kehidupanmu, tetapi kamu memiliki sebuah keyakinan untuk terus belajar, untuk terus memulai, untuk terus mencoba hal-hal baru. Makanya di saat kamu lelah, di saat kamu capek, ya kamu berhenti sejenak, tetapi untuk kembali lagi, ya, dan melakukan yang terbaik kembali. Bukan berhenti sejenak, besoknya nggak lakukan lagi. Maka di situ akan ada kekalahan. Ya. Di dalam kehidupan kita berbeda dengan kamu. Keyakinan inilah yang akhirnya kamu pupuk. Yang akhirnya menjadi motivasi. Yang akhirnya mampu membuat dirimu menjadi versi terbaikmu setiap harinya. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Black and Newman. Nah, memang ya terkadang ya, bagaimanapun baiknya kita, bagaimanapun positifnya kita
memperlakukan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, ya, tetap akan ada energi negatif. Tetap akan ada hal buruk, tetap akan ada orang-orang yang sirik, yang nggak senang, ya, yang kebakaran jenggot, melihat kita lebih baik dari hari kemarin. Ya, dan tentunya ini akan kamu sikapi dengan sangat baik. Karena kamu tahu nih, ya, nggak akan ada 100% orang yang setuju dengan apa yang kita pikirkan. Nggak akan semua orang senang melihat kebahagiaan kita. Dan juga nggak akan ada orang yang 100% sedih melihat kesedihan kita. Ya, jadi di segelintir kebaikan pasti ada setitik keburukan. Dan di segelintir keburukan pasti ada setitik kebaikan. Nah, makanya kamu sangat mampu menyikapi energi negatif, menyikapi orang-orang, ya, yang nggak ingin tersaingi, yang sewot, ya, yang cemburu, melihat keberhasilan orang lain ini dengan sangat bijaksana. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Six of Cups. Nah, ini adalah gambaran masa lalu. Nah, kenapa akhirnya kamu terus mampu melakukan yang terbaik, ya, mampu menumbangkan, menyelesaikan kesulitan-kesulitanmu selama ini? Karena kamu adalah orang yang telah banyak melalui hal baik dan hal buruk di dalam kehidupanmu selama ini. Jadi, masa lalumu yang menjadi arti, yang menjadi pengalaman paling penting, paling berharga di dalam hidupmu. Nah, jadi kamu tahu betul nih, bagaimana rasanya sedih, bagaimana rasanya senang, bagaimana rasanya sulit, atau bagaimana rasanya berkelimpahan. Semua sudah kamu rasakan. Nah, makanya di saat ini mulai ada kemajuan, mulai ada perubahan baik di dalam hidupmu. Kamu berusaha bagaimana agar mampu mempertahankan hal-hal baik yang kamu miliki saat ini dengan cara apa? Tentunya dengan terus menjadi yang terbaik, terus melakukan yang terbaik, serta terus menyikapi hal apapun dengan sikap, dengan cara pandang yang benar-benar positif dan terbuka. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Page of Pentacles. Nah, ini menggambarkan kesejahteraan ataupun keberlimpahan. Nah, benar kan? Jadi, akhirnya kamu benar-benar mendapatkan setiap hal baik yang kamu impikan selama ini. Ya, berangkat dari sebuah harapan, berangkat dari sebuah impian, angan-angan, akhirnya kamu lakukan yang terbaik, akhirnya kamu ramu setiap formula-formula terbaik yang bisa kamu lakukan, dan pada akhirnya kamu mendapatkan kesempatan yang sama seperti orang-orang yang lebih dulu berhasil dan sukses yang ada di sekitarmu. Sehingga keberlimpahanmu ini, kesejahteraanmu ini, tentunya akan membawa berkah tersendiri untuk orang-orang di sekitarmu. Terutama untuk orang yang kamu sayangi. Karena apa? Karena kamu selalu ingin berbagi kebaikan, berbagi kebahagiaan, berbagi rasa nyaman dengan mereka-mereka yang ada di sekitarmu. Sehingga wajar jika keberkahan, jika keberlimpahan terus datang dan hinggap ke dalam kehidupanmu saat ini ataupun sebentar lagi. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Nine of Wands. Nah, ini lebih kepada mungkin ini adalah reward, ya, ataupun surprise, ataupun kejutan, ya, yang akan kamu temukan, yang akan kamu dapatkan di dalam hidupmu. Karena apa? Karena kartu ini menggambarkan akan ada hal yang tidak terduga, akan ada hal yang di luar, ya, pemikiran kita yang akan terjadi, yang akan datang ke dalam kehidupan kita jika kita benar-benar lakukan segalanya dengan baik tanpa embel-embel apapun, ya, baik dalam cara memperlakukan orang, baik dalam cara menjalankan kegiatan, ataupun terus menjadi yang terbaik, terus memotivasi diri agar bagaimana bisa lebih baik dari hari kemarin, ya, sehingga kita nggak akan tahu nih, ya, hasil apa yang kita dapatkan di depan. Tentunya, ya,
Pepatah pernah berkata, apa yang kita tanam itu yang kita petik. Nah, jika yang kita lakukan hal baik, hal bermanfaat, hal berguna, bukan hanya untuk kita tetapi juga untuk orang lain, maka hasil yang baik dan hasil yang bermanfaat tentu akan kita dapatkan di depan perjalanan kita. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku, dan semoga temanku benar-benar akan mampu menumbangkan ya setiap hati, merebut hati, merubah cara pandang, merubah sikap orang yang ada di sekitarmu selama ini menjadi lebih baik, menjadi lebih positif. Karena apa? Karena ada pesona, karena ada kualitas, karena ada sikap yang elegan di dalam dirimu. Dengan begitu, kamu akan rasakan kembali kebahagiaan, rasa nyaman, serta kebaikan-kebaikan yang akan bisa kamu selalu share, kamu bagikan untuk siapapun yang ada di sekitarmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.